Selamat siang Kak. Siang. Kenalkan diri dulu. Oke, saya dengan Ilo. Di dunia malam itu biasa panggil Aprilo atau Ilo lah, kayak gitu. Panggilan akrabnya Kak Ilo? Akrabnya ya, Kak Ilo ya. Oke deh. Kak, ini kan kita tahu kalau bartender itu meracik minuman. Iya. Nah, tapi beda dengan yang di bar. Mungkin bisa diulik sedikit sisi-sisi lainnya sebagai misalkan sebagai peluncur. Masalah untuk bartender itu sisi lainnya selain kita peracik minuman di dalam bar counter ya. Itu sisi lainnya adalah kalau masalah si peluncur ya, peluncur dari bidang apa ini Mbak? Yang tanda kutip atau kayak gimana? Yang tanda kutip. Tanda kutip peluncur itu banyak. Kutip dalam kutipnya itu kan ada yang sisi ke narkobanya atau ke wanitanya gitu. Lebih ke sisi wanitanya sih Kak. Oke, kalau sisi wanitanya itu kadang kayak gini ya. Kadang itu ada saya punya tamu-tamu reguler itu tamu-tamu yang biasa yang datangnya cuman dia datang ke tempat saya itu cuman cari saya gitu. Cari saya. Jadi tuh dia langsung to the point. Loh, saya mau nongkrong nih, cuman sendiri. Tapi cariin wanita dong. Kayak gitu untuk teman saya duduk. Berarti modus untuk minumnya cuma sebagai formalitas? Ke formalitas saja. Kadang ini customer karena yang buat saya untuk suruh kayak gitu. Ya mau tidak mau kita kan sebagai ini ya kita menjual jasa. Jasa seperti apa Kak? Ya paling langsung cariin wanita kayak gitu. Entah dari segi tamunya aja, bang. Maunya yang mana? Kadang-kadang itu kami kalau di malam ladies itu kan biasa di Rabu malam ya. Itu kan sudah yang namanya malam ladies ya, sudah pasti ngumpulnya tuh wanita-wanita ya. Jadi tamunya tinggal bilang, semua yang di sana dong, boleh enggak kamu datangkan ke saya, ke tempat duduk saya. Tinggal tunjuk Kak? Iya tinggal tunjuk. Ini biasa main. Oh yang sana, oke lah. Nanti didekatin. Ya, kayak warung tunjuk-tunjuk. Itu mesti kita dapat fee juga dari itu atau? Kalau masalah fee, enggak fee sih. Cuman lari ke tip ke tamu. Kalau fee kan berarti kan saya pekerja untuk ini ya. Enggak, tapi lari ke ini ya. Tip ke tamu. Tapi dari segi ladiesnya sendiri Kak? Kalau dari segi ladiesnya itu ya biasa dikasih pilihan sih dari ladiesnya. Maunya fee, maunya uang duit atau mau yang kayak gitu tuh. Mau fee atau mau yang ya kayak jadi gitu. kita biasa pilih apa Kak? Lebih pilih apa? Kadang kalau pilih itu ya dilihat sih dari wanitanya. Kalau sesuai dengan selera oke lah. Nakal ya Bun. Tapi masa lalu. Ini masa lalu. Itu sudah berapa tahun yang lalu. Ini sekarang sudah terhitung ya di masa-masa itu di tahun-tahun 2011 lah. Berarti 9 tahun lalu. 9 tahun ya. Sekitar kurang lebih lah. Nah, enaknya jadi bartender itu Kak, selain mungkin dapat fee baik itu dari masalah enak ya sistem karir. Saya tuh sudah menjalani beberapa dari tahun saya mulai kerja itu mulai dari tahun 2003. Saya dulu pernah jadi cleaning service ya untuk di GTC mungkin di tahun 2003 itu sampai jadi leader spesialis kaca. Jadi akhirnya tapi saya belum mendapatkan soulnya di situ. Jiwa pekerja saya itu belum ada di situ. Akhirnya di tahun 2005 saya kan ikut historinya ada sama orang dekat ikut ke Jogja. Jadi sampai di Jogja lihat perkembangan dunia Jogja untuk dunia malamnya ini keras kayak gini. Akhirnya saya lihat orang yang di lapangan UGM itu main player, main juggling kan, main botol ini. Tanya, oh ini apa bro? Ini di salah satu garnish dalam suatu bar. Kreativitasnya itu memang main. Jadi kita belajar kayak gitu. Kalau racik minumannya Kak? Kalau racik minuman ya itulah pada saat kita di dalam bar itu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya di luar dari meracik minuman tapi ada yang lain misalnya kasih apa begitu atau nggak pernah melihat? Kalau dari kami sendiri tuh kami kan sudah ada sumpah juga untuk
Ya kami seorang bartender itu ada sumpah juga tidak akan pernah mau membuat celaka tamu-tamunya kami, ya customer terutama ya. Kami tuh tahu, kami seorang bartender itu tahu minuman apa yang nggak bisa dicampur sama minuman yang lain kayak gitu. Kami sudah pelajari itu semua. Kalau masalah yang kami mau jahatin orang itu pernah sih dapatnya tamunya sendiri. Tamunya. Ya yang mau kerjain temannya ini. Gimana itu Si Kak, boleh diceritakan? Kalau masalah itu pada saat itu server saya ya yang ngorder minuman, kalau nggak salah itu hari itu minuman Long Island ya. Long Island tamunya itu order ada 2 gelas. Pas sampai di meja, akhirnya si ceweknya ini lari ke toilet. Ke toilet, pada saat ceweknya ke toilet, karena saya sempat ngobrol sama tamunya. Ada yang dimasukin ke dalam. Tapi sudah biasa Kak dilihat di dunia. Kalau dunia begitu ya, bukan bilang itu kan harusnya melanggar juga kan, itu sangat melanggar kayak gitu. Tapi kan kalau dari segi tamunya sendiri yang masukkan itu memang ada larangan. Iya, itu pun saya tahu obat apa ini yang dimasukkan kayak gitu. Apakah itu narkoba atau kayak gimana kan begitu. Saya enggak mengerti dengan obat yang dimasukkan juga. Cuma saya sempat lihat sudah gak dimasukkan baru dia stirring gitu, diaduk. Nah Kak, selain dari racikan minuman, tugasnya seorang bartender ini kan dunia malam juga dikenal sebagai germo. Kenapa kita ada predikat itu germo laki-laki? Kalau bilang germo di masa itu kan saya sih bukan germo, cuman banyak yang ladies begitu yang nitip nomor telepon. Kak, kalau ada tamunya ya, ada tamunya ya. Gampang itu Kak, gampang itu masalah ininya. Saya bilang oke lah kalau ada tamu, nanti saya kabarin lah kalau tamu cari. Begitu aja. Berapa bayarannya itu kalau ladiesnya? Kalau ladiesnya di masa itu kadang langsung biasa dia minta, Kak kalau yang short term itu hitungnya 1.000 lah kayak gitu. Kak kalau long time itu 3.000 kayak gitu. Itulah bahasanya. Kalau long time itu ya saya sih nggak mengerti, berarti long time itu berarti full sampai besok kan kayak gitu katanya. Tapi maksudnya dari segi fisiknya itu memang ladiesnya beda Kak, yang 1.000 sama yang 3.000. Kalau bahasanya gini, kalau yang short time itu kan maksudnya yang cepat, yang cuman sekali kayak gitu. Short time itu 4 jam. Kalau dari segi usianya Kak, iya. Ladiesnya kan kalau malam ladies banyak cewek-cewek. Iya, cewek-ceweknya. Nah itu usia rata-ratanya berapa yang cewek-ceweknya, terus yang cowok-cowok yang mau booking itu usia berapa? Ada remaja atau ada sekolah? Kalau masalah ya kalau namanya ladies kan kami nggak tahu juga ini dia masih sekolah atau enggak. Tapi kalau dilihat dari face, dari bentuk tubuh itu ya mungkin ada yang masih sekolah lah. Tapi ini kan kami nggak tahu juga ini. Kami kan cuman taunya tempat kami rame apa ya dikunjungin cewek ya kayak gitulah. Kalau nomor telepon. Titik nomor telepon ya nanti ya itu selebihnya aturan mereka lah. Adapun juga saya bukan bilang cari ini kan sedikitnya tambahan dikit pemasukan Kak. Ya cuman modal sampai nomor telepon aja tinggal telepon begini. Tapi ada pernah Kak yang titip nomor telepon tapi kita yang hubungi sendiri? Kalau masalah itu enggak sih. Berteman toh? Palingan simpan nomor telepon aja, berteman. Kalau mereka itu akrab, ya kalau saya sih dulunya enggak terlalu mau akrab sih sama wanita. Tapi mereka maksudnya keuntungannya berteman sama bartender selain bisa titip nomor mungkin apa Kak? Kira-kira mereka mau dekat dengan kita? Kalau masalah itu ya, kalau dibilang artis itu yang lokal itu seorang server pelayan. Tapi kalau artis internasional itu yang maksudnya bartender kayak gitu. Jadi artis Hollywoodnya itu adalah bartendernya. Kalau dari keluarga kan, misalkan ada orang terdekat, dia kayak nggak risih kan lihat kita sebagai pacarnya mungkin atau keluarganya yang dekat sama ladies, ada rasa kecemburuan kan? Saya sih kalau bilang saya mungkin ada dekat sama ladies ya, tiba-tiba ada customernya, itu sudah jobnya mereka. Saya juga dekat sama dia karena saya juga ada kayak gitulah, bukan bilang maunya itu main hati atau kayak gimana, karena saya tahu pada masa itu juga saya sudah menikah.
Jadi saya tidak akan pernah mau memainkan hati sama perempuan-perempuan lain karena setiap saya pulang ke rumah ada istri. Tapi istrinya sendiri Kak? Kalau istrinya sendiri bukan kalau cemburu ya, yang namanya perempuan pasti rasa was-wasnya itu pasti ada. Iya. Apalagi kita seorang bartender dan dia ketemu sama saya juga pada saat itu bartender. Yang penting sekarang kita berpikir kita setiap bulan ada gaji apa kasih ke istri kayak gitu aja. Jadi sekarang sudah tidak di dunia bartender Kak? Saya tetap di dunia ini ya, jasa banyak dalam hal F&B food and beverage. Jadi saya dulu yang namanya kan karir itu ada, kita mulai dari kalau di dunia F&B itu banyak, kita mulai dari floor yang di depan itu mulai dari server. Setelah server itu pasti kan kita mau jadi bartender. Setelah bartender kan pasti kita mau jadi lebih di atas lagi kan kayak gitu. Jadi head bartender. Setelah jadi head bartender kita mau jadi operational manager atau yang manajer kayak gitu, yang mengelola tempat kan gitu. Kalau dari segi ladies kan rata-rata banyak kedekatan dengan ladies. Nah itu mereka biasa curhat Kak, curhat apa mengenai keluarga Kak, keuangan, kenapa dia sampai mau? Rata-rata mereka itu curhatnya yang dari luar ya, ladies dari luar yang luar kota Makassar Iya. Yang mereka sampai kerja begitu itu karena kayak itu ekonominya gitu. Berarti Kebutuhan ekonomi kayak gitu. Tapi kalau kayak trauma pernah dikhianati sampai dia jual diri. Ada juga yang kayak seperti kayak gitu. Apalagi di tempat saya itu kan pernah memang kami kan ada LC ladies yang tempat karaoke toh, yang eksekutif. Mereka itu lebih banyak ngobrol sama saya mungkin karena asik ngobrol sama saya kayak gitu. Jadi mereka langsung plong lepas semua apa yang dia mau curhat tuh ini karena dianggap kakak kan gitu. Tapi ada yang pernah curhat Kak, misalnya dia layani tamu tapi jatuh cinta sama tamunya itu, terus jalin hubungan. Ada sampai menikah. Saya ada lady saya itu gara-gara itu, tapi sekarang dia sudah almarhum. Ada beberapa itu yang sama orang sini juga, orang Makassar. Dia itu orang luar, orang Jawa. Dia akhirnya ketemu sama tamu karena itu tamu senang dilayani sama mereka, sama dia. Akhirnya sampai dia menikah. Jadi request terus dia. Iya, setiap tamu itu datang pasti dia yang dicari. Namanya saya mau ini kayak booking ini kan gitu, mungkin namanya yang untuk karaoke kan teman nyanyi. Mungkin bisa disampaikan Kak edukasinya kan bartender enggak selalu. Iya, kami itu seorang bartender itu tidak ada sebenarnya yang namanya negatifnya itu nggak ada. Kami tuh di seorang bartender itu yang bekerja itu dengan betul cari pengalaman, ilmu, karena meracik minuman pun itu kami harus pelajari, dalamin apa. Adapun yang di bawah umur yang mau ke dunia malam mending berpikirlah kayak gitu. Itu negatifnya, yang belum cukup konsumsi alkohol jangan sampai konsumsi alkohol kalau bukan di atas umurnya kayak gitu. Untuk yang di masa-masa sekarang seperti kayak gini kan lebih baik menghindari lah untuk kerumunan kayak gitu. Untuk dunia malam kan memang kita wajib untuk yang kayak bagaimananya sih. Dari saya sendiri di entertain itu atau dunia malam itu negatif positifnya pasti ada kayak gitu. Jadi tergantung dari orangnya, ambil sisinya gimana. Yang belum wajib untuk menyentuh, menginjak tempat begitu janganlah kayak gitu. Guys, ingat. Sekian dan terima kasih.